Kereta Argo Lawu itu berhenti dengan dengus sombong di peron Gambir, tapi hatiku jauh lebih angkuh. 3 tahun aku diperbudak di Dubai, mencuci piring sampai kuku tanganku lepas, hanya agar suamiku, Dimas, bisa duduk nyaman di kantor arsiteknya dan ibunya bisa pamer rumah tingkat 2 ke tetangga. Aku pulang bukan untuk pelukan, tapi untuk menagih bakti yang sudah kubayar dengan darah dan keringat. Tapi tepat di bawah lampu peron yang berkedip sekarat, aku melihat sesuatu yang membuat logikaku berhenti berfungsi. Di atas ubin dingin, seorang anak kecil meringkuk memeluk tas ransel lusuh yang resletingnya sudah jebol. Dia tidak memakai jaket, hanya daster tipis yang kekecilan. Bibirnya ungu, bukan karena gincu, tapi karena nyawanya sedang ditarik oleh udara malam yang biadab. Tiara? Suaraku lebih mirip parutan kayu di tenggorokan. Anak itu mendongak. Matanya yang dulu bulat bercahaya, kini hanya menyisakan lubang kosong penuh ketakutan. Saat melihatku, dia tidak berlari. Dia justru mundur, gemetar, seolah aku adalah monster yang datang untuk memukulnya lagi. Ibu? Bisiknya parau. Ayah bilang, kalau ibu pulang, ibu bakal marah karena uang kiriman bulan ini telat. Nenek bilang aku parasit yang cuma habisin nasi, jadi aku harus nunggu di sini sampai ibu jemput. Atau sampai aku mati. Detik itu, rasa cintaku pada Dimas terbakar habis, menyisakan abu dendam yang dingin dan tajam. Aku tidak akan menangis. Wanita lemah menangis, tapi wanita dikhianati, dia akan menghancurkan kerajaan yang dia bangun sendiri. Aku menyeret koper Rimowaku dengan suara yang mengintimidasi setiap telinga yang mendengar. Di dalam taksi, aku memeluk Tiara. Tubuhnya hanya tulang yang dibalut kulit. Setiap kali tanganku menyentuh punggungnya, dia berjengit. Sakit, nak? Tanyaku, suaraku selembut sutra tapi mataku setajam silet. Dia ragu, lalu perlahan menyingkap daster tipisnya. Di sana, di punggung yang seharusnya mulus itu, ada jejak merah keunguan bekas sabetan ikat pinggang. Nenek bilang, ini biar Tiara disiplin kalau minta jajan. Ayah cuma lihat sambil main laptop baru dari ibu. Aku memejamkan mata. Jantungku rasanya seperti diremas tangan besi. Laptop yang kubeli dengan jatah makan siangku selama setahun di Dubai, dipakai suamiku untuk menonton anaknya disiksa? Pak, putar balik, kataku pada sopir taksi. Kita ke Grand Hyatt. Jangan ke arah Tangerang. Tapi Nyonya, bukannya rumah Anda di... Rumah itu sudah jadi sarang ular. Pak, saya tidak mau anak saya dipatok lagi malam ini. Besok saya sendiri yang akan datang untuk memenggal kepala ular-ular itu. Malam itu, di kamar hotel bintang 5, aku memandikan Tiara dengan air hangat yang paling mahal. Aku melihat setiap luka di tubuhnya sebagai daftar utang yang harus dibayar Dimas dan ibunya. Aku mengeluarkan laptop cadanganku, jemariku menari di atas keyboard. Aku tidak hanya mengirim uang selama ini, aku memegang semua akses akun bank, sertifikat digital, dan bukti transfer selingkuhan Dimas yang selama ini kusimpan untuk hari kiamat ini. Dimas pikir aku babu penurut yang bisa ia injak-injak? Dia lupa, arsitek hanya membangun gedung, tapi aku, istrinya, adalah pemilik tanah yang bisa menggusur mereka kapan saja. Tidur yang nyenyak, Tiara, bisikku sambil mencium keningnya. Besok, Ibu akan tunjukkan bagaimana cara merobek mulut orang-orang yang berani memanggilmu parasit. Aku mengambil ponsel, mengetik satu pesan singkat untuk pengacaraku. Hendra, aktifkan semua sita jaminan. Besok pagi, kita ratakan rumah di Tangerang itu dengan tanah, secara hukum. Aku adalah pemilik setiap butir nasi yang kamu telan di rumah ini. Wit, kamu apa-apaan sih? Baru pulang sudah bikin keributan. Mana Tiara? Mas Dimas mencoba memasang wajah berwibawa, tapi tangannya yang gemetar mengkhianatinya. Tiara? Aku tertawa, suara tawa yang kering dan menusuk. Kamu berani tanya soal Tiara setelah meninggalkannya seperti sampah di stasiun semalam? Kamu?
Yang menyebut dirimu seorang ayah, tapi membiarkan anakmu tidur di aspal agar kamu bisa bersenang-senang dengan ini. Aku menunjuk wanita muda itu dengan daguku. Jaga mulutmu, Widya. Dia ini Sandra, asisten kerjaku, bentak Dimas. Asisten kerja yang tidur di kamar utama saat istrinya banting tulang di negeri orang? Kreatif sekali, balasku tajam. Bu Marni ikut berdiri, berkacak pinggang. Sudah, jangan banyak bicara. Mana uang pesangonmu? Mana oleh-oleh emas untuk ibu? Kamu itu pulang harusnya bawa berkah, bukan bawa mulut lancang begitu. Kamu tahu tidak? Rumah ini butuh biaya perawatan besar. Kamu telat kirim uang 2 hari saja sudah bikin kami susah. Aku menatap ibu mertuaku itu dengan tatapan iba. Ibu mau emas. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan selembar kertas yang sudah dilegalisir. Aku tidak memberikan emas, aku melemparkan kertas itu ke atas meja, tepat di depan wajah mereka. Itu adalah surat sita jaminan dan pembatalan hak huni. Mulai detik ini, sertifikat rumah ini sudah resmi beralih ke atas namaku secara mutlak, tanpa ada sangkut paut dengan nama keluarga kalian. Dan itu, aku menunjuk SUV di garasi, adalah unit yang akan ditarik oleh Leasing dalam 1 jam ke depan karena aku sudah mencabut surat kuasa debit otomatis dari akun pribadiku. Wajah Dimas berubah dari pucat menjadi abu-abu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini suamimu. Secara hukum, mungkin. Tapi secara logika, kamu hanyalah parasit yang sudah terlalu lama mengisap darahku. Kataku sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Jangan masuk. Itu rumahku, teriak Bu Marni. Aku berhenti di ambang pintu, berbalik perlahan. Rumah ibu? Ibu lupa siapa yang membayar lunas tanah ini? Ibu lupa siapa yang mengirim uang untuk setiap sak semen yang membangun dinding ini? Ibu hanya penumpang di sini. Dan hari ini, masa berlaku tiket ibu sudah habis. Hendra maju, menyodorkan berkas-berkas hukum lainnya. Silakan dibaca, Pak Dimas. Kami juga memiliki bukti kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur dan penggelapan dana. Jika dalam 3 jam rumah ini belum kosong dari barang-barang pribadi Anda, pihak kepolisian yang akan membantu kami mengemasnya. Widya. Kamu gila ya? Aku ini ibunya suamimu. Bu Marni mulai menangis histeris, drama yang sudah sangat hafal di luar kepala. Aku mendekatinya, berbisik tepat di telinganya. Ibu tahu apa yang paling menyakitkan dari menjadi parasit? Yaitu saat inangnya sadar dan memilih untuk menyuntikkan racun. Nikmati sisa siang ini di trotoar, Bu. Mungkin di sana ibu bisa belajar bagaimana rasanya menjadi tiara semalam. Aku masuk ke dalam rumah yang dulu kuimpikan sebagai istana. Aku melihat foto pernikahanku di dinding, aku yang dulu tampak begitu lugu dan penuh harapan. Aku mengambil bingkai itu, lalu menjatuhkannya ke lantai. Prang! Kaca pecah berantakan, persis seperti perasaanku semalam. Tapi dari pecahan itu, aku melihat diriku yang baru. Wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Hendra, panggil truk pindahan. Semua barang mewah di rumah ini, termasuk furnitur yang kubeli, angkut semua. Jual atau sumbangkan. Aku ingin rumah ini kosong sekosong hati mereka. Perintahku dingin. Di luar, suara teriakan Dimas dan tangisan Bu Marni mulai bersahutan dengan bunyi sirine mobil Leasing yang datang menjemput SUV itu. Aku duduk di sofa kulit yang masih terbungkus plastik, menunggu kehancuran mereka tuntas sepenuhnya. Aku tidak bergerak dari sofa itu. Aku hanya menonton. Pemandangan di depanku jauh lebih indah daripada kembang api di Burj Khalifa. 3 orang pria berseragam Leasing menarik SUV itu keluar dari garasi. Mas Dimas mencoba menahan pintu mobil, berteriak-teriak soal harga diri, sementara Sandra, wanita yang katanya, asisten, itu, sibuk menyelamatkan tas-tas bermereknya ke pinggir jalan. Dia tidak membela Dimas, dia hanya membela barang-barangnya. Tipikal wanita yang hanya mencintai dompet,
bukan orangnya. Widya, tolong, jangan begini. Mas Dimas berlari masuk, berlutut di hadapanku. Aku hilaf, Wid. Sandra itu cuma pelarian karena aku kesepian ditinggal kamu 3 tahun. Tolong pikirkan masa depan kita. Aku menatap ujung sepatuku, lalu beralih ke wajahnya. Kesepian, Mas? Di Dubai? Aku tidur di kamar sempit bareng 4 orang asing, makan nasi aking supaya bisa kirim uang buat kamu. Kamu kesepian di rumah mewah dengan fasilitas lengkap? Lucu sekali selera humormu. Aku mencondongkan tubuh, menatap matanya yang berair. Masa depan, kita, sudah mati di parkiran stasiun semalam, Mas. Bersamaan dengan setiap detak jantung Tiara yang ketakutan karena kedinginan. Satu persatu furnitur mulai diangkut oleh orang-orang suruhan Hendra. Kasur king size yang baru kubeli 6 bulan lalu diangkat keluar. Itu kasur saya. Saya mau tidur di mana kalau itu diambil? Pekik Bu Marni. Dia mencoba menarik ujung kasur, tapi tenaga pria-pria kekar itu tak terbendung. Tidur di lantai, Bu. Bukannya ibu bilang ke Tiara kalau anak kecil tidak butuh kasur empuk supaya kulitnya tidak manja? Jawabku santai sambil mengikir kuku. Bu Marni ternganga. Wajahnya yang penuh bedak kini luntur oleh keringat dan air mata, membuatnya tampak seperti badut gagal. Widya, kamu kualat? Saya ini ibu mertuamu. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga mungkin di bawah kaki ibu, Bu Marni. Tapi kaki ibu sudah terlalu kotor karena menginjak-injak anak yatim. Ya? Tiara itu yatim selama aku di Dubai karena ayahnya lebih memilih jadi germo bagi selingkuhannya sendiri. Balasku telak. Aku berdiri, berjalan menuju dapur. Lemari es 2 pintu yang penuh dengan bahan makanan mewah itu aku buka. Aku mengambil sebotol air mineral dingin, meneguknya perlahan, sementara mereka menontonku seperti pengemis. Hendra, pastikan semua aliran listrik dan air di rumah ini diputus atas namaku per jam 2 siang ini. Aku tidak mau membiayai 1 watt pun untuk orang asing. Perintahku. Widya, kamu keterlaluan. Kami mau kemana? Dimas berteriak putus asa. Kemana saja, Mas? Ke kontrakan petak? Ke bawah jembatan? Atau ke rumah Sandra? Oh, tapi sepertinya asistenmu itu sudah pergi. Aku menunjuk ke arah jalan. Benar saja, sebuah taksi online baru saja mengangkut Sandra beserta koper-kopernya. Dia bahkan tidak menoleh ke arah Dimas. Cinta yang dibangun di atas uang memang akan runtuh begitu keran uangnya ditutup. Dimas mencoba berlari ke arah brankas di ruang kerja, ruang yang aku bangun khusus untuknya agar dia bisa jadi arsitek hebat. Dia panik mencari sesuatu. Mencari sertifikatnya. Mas, aku menyusulnya, berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. Dia menoleh, wajahnya penuh keringat. Itu harta bersama, Wi? Secara hukum aku punya hak? Harta bersama itu kalau dibeli dengan uang bersama. Mas lupa? 3 tahun terakhir, saldo rekeningmu selalu nol setiap akhir bulan. Semua cicilan, pajak, sampai biaya kebersihan rumah ini keluar dari rekening pribadiku di Dubai yang aksesnya tidak pernah kuberikan padamu. Secara hukum, Mas hanya penjaga rumah yang gagal. Aku melemparkan sebuah amplop coklat kecil ke arahnya. Itu fotokopi mutasi rekeningmu. Aku sudah tahu soal transferan rutinmu ke Sandra Butik sejak setahun lalu. Aku diam bukan karena bodoh, Mas. Aku diam karena aku sedang mengumpulkan tali yang cukup panjang agar kamu bisa menjerat lehermu sendiri. Dimas jatuh terduduk. Semua kebohongannya terbongkar. Dia pikir dia cerdas dengan memanipulasi laporan renovasi rumah. Ternyata aku memantau setiap rupiah dari kejauhan. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Matahari tepat di atas kepala, membakar apa saja yang ada di bawahnya. Semua barang milikku sudah bersih dari rumah itu. Yang tersisa hanya Dimas dan Bu Marni yang berdiri di teras, dikelilingi oleh kardus-kardus berisi baju lama mereka, baju-baju kusam yang mereka pakai sebelum aku sukses di Dubai.
Para tetangga mulai berkerumun di depan pagar. Gosip menyebar lebih cepat dari api. Mereka melihat si arsitek sukses dan nyonya besar komplek itu kini terusir secara hina. Widya, tolong. Ibu minta maaf. Ibu janji bakal sayang sama Tiara. Jangan usir kami siang-siang begini. Bu Marni mencoba memegang kakiku. Aku menjauhkan kakiku seolah ada kotoran yang hendak menempel. Maaf, Bu. Saya tidak menerima retur untuk hati yang sudah busuk. Pak Satpam, tolong bantu mereka bawa kardus-kardusnya keluar gerbang. Saya mau mengunci rumah saya. Ini kejam, Wit. Kamu bakal nyesel. Kutuk Dimas saat dia diseret paksa keluar dari halaman oleh petugas keamanan komplek. Aku berdiri di balik pagar besi yang tinggi. Aku menatap mereka berdua yang kini berdiri di pinggir jalan, di samping tumpukan kardus baju dan kipas angin tua yang berdebu. Pemandangan ini hampir sama dengan apa yang kulihat semalam. Bedanya, kali ini yang menderita adalah para pelakunya. Mas Dimas, panggilku sebelum gerbang tertutup rapat. Besok pengacaraku akan mengirimkan draft gugatan cerai. Jangan harap dapat sepeser pun harta Gonogini, karena secara finansial, kamu itu bangkrut. Kamu hanya punya harga diri yang sudah luntur. Simpan itu baik-baik untuk makan malammu nanti. Brak, gerbang itu tertutup. Aku memutar kunci dan memasang gembok besar. Rumah ini akan kujual. Aku tidak sudi tinggal di tempat yang sudah dikotori oleh napas pengkhianat. Aku akan membawa Tiara ke tempat baru, memulai hidup baru dengan uang yang masih sangat melimpah di tabunganku. Aku berjalan menuju mobil sedan mewah yang sudah menungguku. Hendra membukakan pintu. Langkah selanjutnya, tanya Hendra. Kita jemput Tiara di hotel. Lalu, kita ke bank. Aku ingin memastikan semua akun yang pernah terhubung dengan nama Dimas diblokir permanen. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya punya uang tapi tidak bisa menyentuhnya. Persis seperti Tiara yang punya rumah tapi tidak bisa masuk semalam. Aku menyandarkan kepala di kursi kulit mobil yang empuk. Rasanya sangat lega. Dendam tidak selalu soal darah. Terkadang, dendam yang paling manis adalah melihat orang yang menghancurkanmu, hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Mobil meluncur meninggalkan komplek itu, meninggalkan sosok Dimas yang terduduk lesu di atas trotoar dan ibunya yang masih meraung-raung seperti orang kesurupan. Aku melihat mereka dari kaca spion, makin lama makin mengecil, hingga akhirnya hilang di telan tikungan jalan. Rasanya seperti baru saja membuang sekantong sampah yang sudah membusuk di dalam rumah selama bertahun-tahun. Plong. Widya? Suara Hendra memecah keheningan di dalam kabin mobil yang kedap suara. Dimas tadi sempat mengancam akan melaporkanmu atas perbuatan tidak menyenangkan. Kamu siap? Aku terkekeh. Suara tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Biarkan saja, Hen. Dia mau lapor pakai uang apa? Untuk bayar materai saja mungkin dia harus menggadaikan jam tangan palsu pemberian selingkuhannya itu. Lagi pula, aku punya semua bukti rekaman CCTV rumah yang terhubung ke ponselku. Aku punya rekaman saat dia membawa wanita itu masuk ke kamar saat Tiara menangis di luar pintu. Aku punya segalanya. Hendra mengangguk paham. Baiklah. Setelah ini kita ke bank, lalu ke butik. Kamu butuh pakaian baru untuk pertemuan dengan calon pembeli rumah itu besok. Pembeli? Secepat itu? Orang kaya tidak suka menunggu, Wit. Dan rumahmu berada di lokasi emas. Begitu mereka dengar harganya sedikit di bawah pasar karena butuh penjualan cepat, mereka berebut. 1 jam kemudian, kami sampai di kantor cabang bank swasta tempat aku menyimpan sebagian besar asetku. Ini adalah bank yang sama tempat Dimas memiliki rekening, jatah, yang selalu kuisi tiap bulan. Aku masuk dengan langkah angkuh. Karyawan bank yang mengenalku sebagai nasabah prioritas segera menyambut dengan membungkuk hormat. Selamat siang, Ibu Widya. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin memutus semua hubungan rekening tambahan atas nama Dimas Arsitek, kataku lugas. Dan tolong,
Tarik semua fasilitas kartu kredit tambahan yang dipegang olehnya. Batalkan detik ini juga. Baik, Ibu. Mohon tunggu sebentar. Saat proses administrasi berjalan, ponselku bergetar hebat. Nama, Mas Dimas, muncul di layar. Aku sengaja mengangkatnya, ingin mendengar sisa-sisa harga dirinya yang remuk. Widya, kamu apa-apaan? Kenapa kartu kreditku tidak bisa dipakai? Aku sedang di minimarket mau beli minum untuk Ibu. Suaranya melengking, penuh keputusasaan. Aku menjauhkan ponsel dari telingaku sejenak, menatap kuku-kukuku yang rapi. Oh, benarkah? Mungkin kartu itu tahu kalau pemiliknya sudah jadi gelandangan. Mas, kartu kredit itu punya syarat. Hanya untuk orang yang punya martabat. Kamu tidak punya itu, kan? Wit, jangan gila. Ibu pingsan karena kepanasan. Kami butuh uang. Ibu pingsan? Siram saja pakai air selokan, Mas. Bukannya kalian sudah terbiasa dengan air kotor semalam saat membiarkan Tiara kehujanan? Oh, satu lagi, kartu itu sudah mati. Sama seperti cinta yang dulu aku punya buat kamu. Jangan telepon lagi, atau aku akan minta polisi melacak posisimu atas gangguan kenyamanan. Aku mematikan sambungan. Rasanya lebih nikmat daripada minum champagne termahal di Dubai. Melihat orang yang biasa hidup mewah tiba-tiba tidak bisa membeli sebotol air mineral adalah bentuk keadilan yang puitis. Kami kembali ke hotel. Saat pintu kamar terbuka, aku melihat Tiara sedang duduk di meja makan kecil, mewarnai buku gambar ditemani pengasuhnya. Dia menoleh, dan saat matanya bertemu denganku, senyumnya mengembang. Ibu. Lihat, aku gambar Ibu pakai mahkota, katanya sambil menunjukkan kertas gambarnya. Aku berlutut di depannya, memeluk tubuh mungilnya yang sekarang sudah wangi sabun stroberi. Tiara, dengerin Ibu. Kita nggak akan balik ke rumah lama itu lagi. Ya? Kita akan tinggal di tempat yang lebih bagus, yang nggak ada nenek galak atau ayah yang suka marah. Tiara mau. Tiara terdiam sejenak. Matanya yang polos menatapku dalam. Nenek nggak akan cubit Tiara lagi. Nggak akan pernah, Nak. Ibu janji. Siapapun yang berani menyentuhmu, Ibu akan buat mereka tidur panjang. Tiara mengangguk mantap, lalu kembali mewarnai. Trauma itu mungkin belum sembuh total, tapi setidaknya, ketakutan di matanya sudah mulai memudar, digantikan oleh rasa aman yang selama ini dirampas darinya sore harinya. Saat aku sedang meninjau berkas-berkas di lobi hotel, aku melihat sosok yang sangat kukenal masuk dengan tergesa-gesa. Itu Sandra, si asisten Dimas. Dia tampak kacau, rambut pirangnya berantakan, dan dia sedang berdebat dengan resepsionis. Saya tahu Widya menginap di sini. Saya asisten suaminya, saya perlu bicara. Teriaknya. Aku berdiri, berjalan perlahan ke arahnya. Mencari saya, Mbak Asisten? Sandra menoleh, wajahnya yang penuh makeup tebal tampak terkejut. Dia langsung menghampiriku, mencoba meraih tanganku tapi aku menghindar. Widya, tolong. Dimas ditahan di kantor polisi komplek karena mengamuk dan merusak pagar rumahmu setelah kamu pergi tadi. Dia bilang hanya kamu yang bisa mencabut laporannya. Aku menaikkan sebelah alis. Dia merusak pagar rumahku? Wah, tambah satu lagi pasal pengerusakan aset. Terima kasih infonya, Mbak Sandra. Itu akan mempermudah tugasku di pengadilan nanti. Wit, kamu nggak kasihan? Bagaimanapun dia itu suamimu. Kamu tega lihat dia di sel. Aku tertawa. Kali ini tawa yang benar-benar lepas. Tega? Mbak Sandra, Anda bicara soal tega kepada wanita yang anaknya diusir ke stasiun saat badai? Anda bicara soal rasa kasihan kepada istri yang uangnya Anda pakai untuk beli tas-tas palsu itu? Aku mendekat, menatap matanya yang mulai berkaca-kaca karena panik. Dengarkan saya, Mbak. Jika Anda masih peduli pada Dimas, silakan bayar jaminannya. Oh, tapi saya lupa, uang Dimas kan dari saya.
Dan sekarang uang itu sudah saya kunci. Jadi, Mbak Sandra punya dua pilihan. Tetap di sisi Dimas dan ikut jadi gembel, atau pergi cari mangsa baru sebelum wajah Mbak makin keriput karena stres. Sandra terdiam. Logikanya yang matre mulai bekerja. Dia mundur 2 langkah, menatapku dengan benci, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita seperti dia tidak akan pernah setia pada kapal yang karam malam jatuh di Jakarta. Aku berdiri di balkon kamar hotel, menatap kelap-kelip lampu kota yang seolah menjadi saksi kemenanganku. Di dalam, Tiara sudah tidur lelap, memeluk boneka beruang raksasa dari Dubai. Ponselku bergetar lagi. Pesan singkat dari nomor asing, pasti dari ponsel milik petugas polisi atau orang lain yang dipinjam Dimas. Wit, ibu masuk rumah sakit. Darah tingginya kumat. Aku butuh uang untuk biaya administrasi. Tolong, ini soal nyawa, Wit? Aku mengetik balasan dengan jempol yang sangat tenang. Mas, ingat kata ibu dulu. Uang istri adalah uang suami, tapi uang suami adalah uang ibu. Karena sekarang aku bukan istrimu lagi, maka uangku bukan lagi milik siapa-siapa selain aku dan Tiara. Kalau tidak ada biaya, pakai saja fasilitas kartu kuning dari pemerintah. Bukannya kalian sering bilang aku, rakyat jelata, yang beruntung dapat suami arsitek? Sekarang, nikmatilah fasilitas rakyat jelata itu. Selamat malam. Aku mematikan ponsel, mencabut kartu SIM-nya, dan mematahkannya menjadi 2. Besok aku akan punya nomor baru, identitas baru, dan hidup yang sepenuhnya baru. Dimas dan ibunya mungkin masih bernapas, tapi di mataku, mereka sudah mati. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang tidak akan pernah bisa menyentuhku lagi. Aku bukan lagi Widya si babu Dubai. Aku adalah Widya, sang pemilik takdirnya sendiri. Besok, matahari akan terbit lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak perlu takut pada apapun. Karena badai yang aku bawa ternyata jauh lebih menghancurkan daripada badai yang pernah mereka berikan padaku. Matahari pagi di Jakarta tidak pernah terasa sehangat ini. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku terbangun tanpa suara teriakan majikan atau deru mesin cuci yang memekakan telinga di Dubai. Aku terbangun oleh suara napas teratur Tiara di sampingku. Kamar hotel ini begitu hening, begitu tenang, seolah dunia sedang memberikan penghormatan atas kemenangan kecilku kemarin. Aku beranjak dari tempat tidur, berdiri di depan jendela kaca yang menjulang dari lantai hingga langit-langit. Di bawah sana, kemacetan Jakarta mulai merayap, manusia-manusia sibuk mengejar rupiah. Aku tersenyum tipis. Aku sudah selesai mengejar. Sekarang, saatnya aku yang dikejar. Ponsel baruku berdering. Hanya ada 3 nomor yang menyimpan kontak ini. Hendra, pengasuh Tiara, dan 1 nomor lagi yang sangat krusial. Halo, Widya. Pembeli rumah itu sudah di lokasi. Mereka membawa koper berisi kesepakatan. Suara Hendra terdengar di seberang sana. Aku berangkat sekarang. Pastikan mereka tidak melihat jejak-jejak sampah yang tertinggal di depan pagar kemarin. Jawabku dingin. Aku tiba di depan rumah lamaku. Atau haruskah kusebut rumah terkutuk itu? Di sana, pemandangannya sungguh menggelikan. Dimas dan Bu Marni ternyata tidak pergi jauh. Mereka menggelar tikar plastik di pinggir jalan, tepat di bawah pohon mangga tetangga. Di samping mereka, kardus-kardus pakaian yang sudah lembab terkena embun semalam bertumpuk tidak rapi. Penampilan Dimas hancur. Kemeja sutranya kusut, wajahnya berminyak, dan matanya merah karena kurang tidur. Begitu melihat mobil mewahku berhenti, dia langsung berdiri, mencoba menghampiri. Widya, kamu tega sekali. Semalaman kami tidur di sini, nyamuknya luar biasa, ibu sampai menggigil. Teriaknya sambil menggedor kaca mobilku. Aku menurunkan kaca mobil hanya beberapa sentimeter. Bau keringat dan keputusasaan menguar darinya. Mas, pohon mangga itu bukan milikku. Jadi kalau kamu mau protes soal nyamuk, silakan bicara pada pohonnya.
Aku di sini untuk urusan bisnis, bukan untuk bakti sosial. Seorang pria parubaya berpakaian rapi, Pak Broto, keluar dari mobil lain di belakangku. Dia adalah kolektor properti yang sangat berminat pada rumah ini. Begitu dia melihat Dimas yang kusam, dahinya berkerut. Bu Widya, ini siapa? Pengemis? Tanya Pak Broto tanpa basa-basi. Aku tertawa renyah, tawa yang membuat Dimas terlihat ingin menelan lidahnya sendiri. Bukan, Pak Broto. Ini mantan penjaga rumah saya. Sepertinya dia kesulitan mencari kontrakan baru karena rekam jejaknya yang buruk. Abaikan saja. Widya, aku ini suamimu. Pak, jangan beli rumah ini masih sengketa. Teriak Dimas histeris. Hendra maju, menyodorkan map dokumen di depan wajah Dimas. Sengketa? Mas Dimas, ini sertifikat asli atas nama Widya Astuti, surat cerai yang sudah masuk proses kilat, dan surat pernyataan dari bank bahwa rumah ini bersih dari beban hutang atas nama Anda. Jika Anda terus berteriak, saya akan panggil polisi atas tuduhan gangguan transaksi bisnis senilai 5 miliar rupiah. Anda sanggup bayar dendanya? Dimas terdiam. Angka 5 miliar seolah menjadi palu godam yang menghantam kepalanya. Dia hanya bisa menonton saat aku dan Pak Broto menandatangani berkas di kap mobil. Dalam 10 menit, rumah yang menjadi lambang kesombongannya itu resmi terjual. Aku menerima cek pertama sebagai uang muka. Nominalnya cukup untuk membeli sebuah unit apartemen mewah di Jakarta Selatan dan modal awal usaha. Oh, Mas, panggilku sebelum masuk kembali ke mobil. Kardus-kardus itu, tolong segera pindahkan. Pemilik baru rumah ini tidak suka pemandangan kumuh di depan gerbangnya. Kalau 1 jam lagi masih ada, petugas kebersihan akan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir. Bersama isinya. Dimas mencoba bangkit. Dia berpikir bahwa dengan latar belakang pendidikannya sebagai arsitek, dia bisa segera mendapatkan pekerjaan baru. Dia lupa bahwa di dunia ini, koneksi adalah segalanya, dan aku baru saja memutuskan semua kabel koneksinya. 2 minggu berlalu. Aku sudah menetap di apartemen baru yang memiliki pengamanan berlapis. Tiara sudah masuk ke sekolah internasional terbaik, tempat di mana tidak ada yang akan mengejeknya sebagai anak parasit. Suatu sore, aku sengaja melewati sebuah proyek pembangunan ruko di daerah pinggiran. Aku mendapat kabar dari Hendra bahwa seseorang sedang mencoba peruntungan di sana. Aku turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam, berdiri di kejauhan. Di sana, di bawah terik matahari yang membakar kulit, aku melihat sosok pria yang dulu selalu wangi parfum mahal dan tak mau tangannya kotor. Dimas. Dia tidak sedang memegang cetak biru atau mengarahkan kuli. Dia mengenakan kaos oblong lusuh, memikul 2 karung semen di bahunya. Wajahnya legam, tubuhnya yang dulu berisi kini tampak cekung dan gemetar menahan beban. Aku berjalan mendekat, pura-pura meninjau lokasi sebagai calon investor. Mandor, proyek ini sepertinya lambat sekali pekerjaannya, kataku dengan suara keras. Seorang pria dengan topi proyek menghampiriku. Maaf, Bu. Kami punya satu kuli baru yang gerakannya lambat sekali. Katanya dia mantan arsitek, tapi memegang cangkul saja gemetar. Dimas menoleh. Saat dia melihatku berdiri di sana dengan tas Hermes di lengan, karung semen yang dipikulnya jatuh berantakan ke tanah, menimbulkan debu putih yang menyesakkan. Widya? Suaranya serak, tenggorokannya pasti kering karena hanya mampu membeli air keran. Lanjutkan pekerjaanmu, Mas. Jangan malas, kataku sambil menatapnya dari atas ke bawah. Bukankah kamu dulu bilang kalau kerja keras itu kuncinya? Sekarang kamu sedang mempraktikkannya, kan? Bagus. Setidaknya uang hasil angkut semen itu cukup untuk membelikan nasi bungkus buat ibumu, supaya dia tidak perlu lagi memalak tetangga. Tega kamu. Aku ini sarjana, rintihnya sambil menyeka keringat dengan lengan baju yang dekil. Sarjana yang tidak punya integritas hanya akan berakhir menjadi kuli bagi egonya sendiri, Mas.
Semangat ya, masih ada 100 karung lagi di truk itu. Jangan sampai dipecat, karena aku dengar Mbak Sandra sudah tunangan dengan juragan material di kampung sebelah. Kamu tidak mau kan kalah saing lagi? Aku berbalik, meninggalkan dia yang terduduk lemas di tengah debu semen. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya rasa puas yang dingin. Dia harus tahu bahwa uang yang dulu dia hambur-hamburkan untuk selingkuhan adalah hasil dari setiap jengkal kulitku yang melepuh di Dubai. Sekarang, biarkan kulitnya yang merasakan sensasi itu. Malamnya, aku mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Ternyata itu Bu Marni. Dia menelepon dari ponsel warung kelontong. Widya, Ibu lapar? Wih, Dimas cuma bawa uang 10.000 hari ini. Cuma cukup buat beli mie instan 1 bungkus dibagi 2. Tolonglah, kirim sedikit saja uang untuk ibu berobat. Suaranya merintih, terdengar sangat tua dan rapuh. Ibu lapar? Aku menyesap teh Earl Grey di balkon apartemenku. Lucu ya, Bu? Ingat tidak saat Tiara menangis minta telur dadar karena dia bosan makan nasi garam? Ibu bilang apa? Ibu bilang, anak kecil tidak usah banyak mau. Makan apa yang ada atau tidak usah makan sekalian. Itu kan ibu cuma mau mendidik dia. Wih, kalau begitu, anggap saja sekarang Tuhan sedang mendidik ibu. Balasku tajam. Nikmatilah mie instan itu, Bu. Kunyah pelan-pelan, rasakan setiap butir micinnya. Persis seperti Tiara meresapi rasa asin garam di nasinya dulu. Dan soal berobat, Ibu punya 2 kaki yang kuat untuk jalan ke puskesmas, kan? Gunakan itu. Jangan manja. Kamu anak durhaka. Kamu bakal masuk neraka? Teriaknya sebelum aku mematikan telepon. Neraka? Aku bergumam pada diri sendiri. Aku sudah melewati neraka selama 3 tahun di Dubai karena kalian. Sekarang, aku sedang menikmati surga yang kubangun sendiri. Dan kalian? Kalian bahkan tidak layak jadi bahan bakarnya. Hidup adalah tentang pilihan. Dimas memilih untuk berkhianat, Bu Marni memilih untuk serakah. Dan aku memilih untuk berhenti menjadi korban. Aku masuk ke kamar Tiara, mencium keningnya yang harum. Dia sedang bermimpi indah, mungkin tentang istana pasir yang kami bangun di Bali minggu depan. Aku tahu, perjuanganku belum benar-benar selesai. Dimas pasti akan mencoba segala cara untuk kembali merayap masuk ke hidupku saat dia benar-benar terdesak. Tapi dia lupa satu hal. Aku bukan lagi wanita yang bisa diluluhkan dengan kata-kata manis atau air mata buaya. Aku adalah wanita yang sudah ditempa oleh kerasnya kehidupan padang pasir. Aku adalah Widya. Dan di kerajaanku, tidak ada tempat bagi parasit. Besok, aku akan meresmikan restoran baruku. Restoran yang kuberi nama, Tiara S Legacy. Sebuah tempat yang akan mengingatkanku setiap hari, bahwa kemandirian adalah balas dendam terbaik. Restoran, Tiara S Legacy, berdiri megah di kawasan kuliner premium. Arsitekturnya minimalis namun hangat, sangat kontras dengan desain norak rumah Mas Dimas dulu. Hari ini adalah pembukaan besar-besaran, dan aku berdiri di tengah ruangan, menyalami para kolega bisnis. Aku mengenakan gaun sutra berwarna champagne yang membuatku tampak seperti bangsawan, bukan mantan buruh migran. Namun, ketenanganku terusik saat sebuah mobil butut berhenti di depan lobi. Seorang pria dengan kemeja kebesaran yang tampak murahan turun, diikuti oleh pria parubaya yang membawa tas koper lecet. Itu Mas Dimas, dan dia membawa pengacara kelas teri. Widya, kita perlu bicara, serunya sambil menerobos masuk, mengabaikan tatapan jijik para tamu undangan. Aku memberi isyarat pada satpam untuk tetap di posisi. Aku ingin melihat sejauh mana nyali parasit ini. Bicara apa, Mas? Kalau mau melamar jadi tukang cuci piring, antrean ada di pintu belakang. Beberapa kolega pebisnisku tertawa tertahan. Wajah Dimas memerah, bukan lagi karena panas semen, tapi karena malu yang membakar sampai ke tulang. Aku kesini untuk menuntut hakku sebagai ayah.
Aku sudah mendaftarkan gugatan hak asuh atas Tiara. Dimas berteriak, suaranya parau karena emosi. Kamu sibuk berbisnis, kamu nggak punya waktu buat anak. Tiara butuh bapaknya. Pengacaranya yang tampak berminyak itu menyodorkan selembar surat. Ibu Widya, klien saya merasa Anda telah melakukan alienasi orang tua. Kami menuntut hak asuh penuh atau setidaknya kompensasi nafkah bulanan karena Anda telah merampas aset mata pencaharian klien saya. Aku mengambil surat itu dengan 2 jari, seolah memegang bangkai tikus. Aku membacanya sekilas, lalu merobeknya menjadi 2 di depan wajah mereka. Mas Dimas, mari kita bicara soal hak, kataku sambil melangkah maju hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Hak asuh itu untuk orang tua yang memberikan perlindungan, bukan yang memberikan trauma. Kamu mau Tiara? Untuk apa? Untuk kamu jadikan jaminan hutang judimu lagi? Atau untuk kamu jadikan alat pemeras agar aku tetap mengirimimu uang? Aku ayahnya, Wik, darahku mengalir di tubuhnya. Darahmu mungkin mengalir di sana, tapi keringatku yang memberinya makan. Air mataku yang membelikannya baju. Dan keberanianku yang menyelamatkannya dari kedinginan saat kamu asyik, rapat, dengan Sandra. Aku menatap pengacaranya. Dan Anda, Pak Pengacara, sebelum menuntut nafkah, pastikan klien Anda sudah membayar denda penelantaran anak yang buktinya sudah saya serahkan ke unit PPA Polres kemarin pagi. Wajah Dimas pucat. PPA? Kamu lapor polisi? Tentu saja. Kamu pikir membuang anak di stasiun itu cuma kenakalan remaja? Itu tindak pidana, Mas. Dan dalam 1 jam, surat panggilan itu akan sampai di rumah kos petakmu yang bau apek itu. 2 minggu kemudian, ruang sidang pengadilan agama menjadi panggung eksekusi terakhir. Dimas datang dengan Bu Marni yang kali ini sengaja memakai baju paling lusuh yang dia punya. Taktik klasik untuk menarik simpati hakim. Pak Hakim, lihatlah kami miskin, terusir, dan menantu saya ini sombong sekali karena punya banyak uang. Dia menjauhkan saya dari cucu satu-satunya. Bu Marni menangis bombay, menyeka air mata yang tidak pernah keluar. Dimas duduk di samping pengacaranya, mencoba terlihat seperti pria yang terzalimi. Saya hanya ingin jadi ayah yang baik, Pak Hakim. Tapi Widya menggunakan kekayaannya untuk membeli hukum. Hendra, pengacaraku, berdiri dengan tenang. Dia tidak membawa drama, dia membawa data. Yang mulia, kami ingin menyerahkan bukti tambahan, kata Hendra. Dia memutar sebuah video di layar proyektor. Layar itu menampilkan rekaman CCTV rumah lama yang sempat kusimpan. Di sana terlihat jelas Bu Marni sedang menyabet punggung Tiara dengan ikat pinggang karena Tiara menjatuhkan piring. Terlihat juga Dimas yang hanya melewati mereka sambil asyik menelepon. Tertawa-tawa menyebut kata, sayang, kepada seseorang di telepon. Suasana sidang mendadak senyap. Hakim menatap layar dengan kening berkerut dalam. Tidak, itu fitnah. Videonya diedit. Teriak Bu Marni histeris. Diam. Bentak hakim sambil mengetuk palu. Hendra melanjutkan. Kami juga melampirkan bukti mutasi rekening selama 3 tahun terakhir. Klien kami mengirim total 800 juta rupiah, namun saldo akhir di rekening saudara Dimas hanya tersisa 100.000 rupiah, dengan jejak transaksi di situs judi online dan toko perhiasan wanita yang bukan atas nama istrinya. Aku menatap Dimas. Dia tertunduk, tangannya meremas celana kainnya yang murah. Kesombongannya telah hancur. Dia tidak lagi bisa berkelit. Berdasarkan bukti kekerasan fisik dan penelantaran, suara hakim menggema, pengadilan memutuskan hak asuh penuh jatuh kepada Ibu Widya Astuti. Saudara Dimas dilarang mendekati anak dalam radius 1 kilometer. Dan terkait gugatan nafkah dari saudara Dimas, pengadilan menolak sepenuhnya. Justru, saudara Dimas diwajibkan membayar ganti rugi pemeliharaan anak sebesar 200 juta rupiah yang akan disita dari sisa aset atau melalui kerja sosial. Setelah sidang selesai,
Aku berjalan keluar melewati koridor pengadilan. Bu Marni mengejarku. Dia berlutut di lantai yang kotor, memegang ujung gamis mahalku. Widya, tolong. Ibu nggak punya apa-apa lagi. Dimas mau dipenjara karena kasus penelantaran itu. Ibu mau makan apa? Ibu mau tinggal di mana? Aku berhenti, menatapnya dari ketinggian martabat yang sudah kupulihkan. Ibu masih punya tangan dan kaki. Di pasar induk, ada banyak sayuran yang jatuh ke tanah, masih layak makan kalau dicuci. Dulu ibu bilang Tiara parasit karena makan nasi di rumah yang kubangun. Sekarang, ibu adalah parasit yang sesungguhnya. Aku melepaskan pegangan tangannya dengan gerakan anggun. Jangan pernah cari aku lagi, Bu, karena bagi aku dan Tiara, kalian sudah tidur panjang selamanya. Aku masuk ke dalam mobil. Tiara sudah menungguku di dalam. Dia sedang membaca buku cerita bergambar. Dia menatapku dan tersenyum. Sudah selesai, Bu? Tanyanya. Sudah, sayang. Semuanya sudah bersih? Jawabku sambil membelai rambutnya. Mobil melaju meninggalkan gedung pengadilan. Aku melihat Dimas digelandang oleh 2 petugas polisi di pintu belakang gedung untuk dimintai keterangan lebih lanjut soal kasus KDRT-nya. Dia tampak sangat kecil, sangat hina, dan sangat tidak berarti. Aku membuka jendela mobil, membiarkan angin Jakarta masuk. Bau debu dan polusi ini terasa manis, karena ini adalah bau kebebasan. Aku telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati tidak perlu menjadi lemah. Dia hanya perlu menjadi cerdas, sabar, dan sedikit kejam untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Duniaku kini sempurna. Tanpa parasit, tanpa pengkhianat, hanya ada aku, Tiara, dan masa depan yang kami bangun dengan tangan kami sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri mimpi burukku. Kini, aku tidak lagi berdiri di bawah bayang-bayang siapapun. Aku adalah Widya Astuti, CEO dari jaringan restoran, Tiara S Legacy, yang cabangnya baru saja merambah ke luar kota. Hidupku adalah jadwal rapat, janji temu investor, dan yang terpenting, waktu berkualitas tanpa tapi dengan Tiara. Malam ini, aku mengadakan jamuan makan malam eksklusif untuk merayakan kesuksesan audit tahunan perusahaan. Aku berdiri di balkon penthouse pribadiku yang menghadap ke arah gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Di tanganku, segelas jus jeruk segar terasa lebih manis daripada anggur mahal manapun, karena aku meminumnya dalam kedamaian. Pintu balkon terbuka. Hendra masuk dengan raut wajah yang sulit ditebak. Widya, ada kabar dari sana? Aku tidak perlu bertanya siapa yang dimaksud. Katakan. Dimas resmi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas kasus KDRT dan penelantaran anak. Di dalam sel, kabarnya dia sering jadi bulan-bulanan narapidana lain karena kasusnya yang dianggap pengecut. Dia kehilangan banyak berat badan, dan sepertinya, dia mulai kehilangan kewarasannya. Aku menyesap minumanku. Lalu ibunya. Bu Marni tertangkap basah mengemis di depan restoranmu yang di cabang pusat 2 hari lalu. Satpam mengusirnya, tapi dia sempat membuat keributan. Kabarnya, dia sekarang tinggal di kolong jembatan dekat terminal. Tidak ada saudara yang mau menampungnya setelah mereka tahu dia menghamburkan uang kirimanmu dulu tanpa berbagi dengan mereka. Aku terdiam sejenak. Ada rasa iba? Tidak. Itu bukan iba, itu hanyalah pengakuan bahwa roda nasib telah berputar pada titik terendahnya. Biarkan saja. Selama mereka tidak menyentuh Tiara, mereka bukan lagi urusanku. Beberapa hari kemudian, aku harus mengunjungi sebuah kawasan pinggiran untuk meninjau lahan gudang baru. Tanpa sengaja, mobilku terjebak macet di dekat sebuah pasar tradisional yang becek dan kumuh. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku melihat sosok wanita tua yang sangat kukenal. Itu Bu Marni. Dia sedang berjongkok di dekat tumpukan sampah pasar, memunguti sisa-sisa sayuran yang sudah menguning dan membusuk. Kebayanya yang dulu selalu bersih dan wangi kini compang-camping,
Baunya mungkin lebih busuk dari sampah di depannya. Saat dia berdiri, dia tampak limbung, wajahnya yang dulu angkuh kini hanya menyisakan kerutan penderitaan. Tiba-tiba, dia melihat mobilku. Meski kacanya gelap, dia seolah memiliki insting bahwa aku ada di sana. Dia mendekat, mengetuk kaca mobil dengan tangan yang kotor dan gemetar. "Widya, ibu tahu itu kamu. Wi, tolong, satu porsi nasi saja. Wi, ibu lapar." Suaranya serak, nyaris hilang ditelan bising klakson. Aku menurunkan kaca mobil hanya sedetik. Aku melempar sebuah koin 500 perak ke arahnya. Bukan ke tangannya, tapi ke aspal yang becek. Dulu ibu bilang tiara parasit karena makan nasi di rumahku. Sekarang, ibu memungut makanan dari sampah untuk bertahan hidup. Koin itu cukup untuk membeli air mineral gelas, supaya ibu tidak mati kehausan saat merenungi keserakahan ibu sendiri, kataku tanpa ekspresi. "Kamu kejam, Widya. Kamu bakal kena karma," teriaknya sambil berusaha memungut koin itu dari lumpur. "Karma?" Aku tersenyum pahit. Ibu sedang menatap karmanya sekarang. Dan saya? Saya adalah alat yang Tuhan gunakan untuk menunjukkannya pada ibu. Selamat tinggal, Bu Marni. Semoga sampah pasar hari ini lebih nikmat dari nasi garam tiara dulu. Aku menutup kaca dan memerintahkan sopir untuk melaju. Itu adalah titik terakhir. Tidak ada lagi dendam, yang ada hanyalah penutupan buku yang sudah selesai dibaca 1 minggu kemudian, sebuah surat sampai ke kantor restoranku. Pengirimnya, lapas kelas 1. Itu surat dari Dimas. Isinya penuh dengan racauan permintaan maaf, kenangan masa lalu yang manis, dan janji-janji palsu bahwa dia akan berubah jika aku mau membiayainya keluar dengan jaminan. Dia bahkan menyelipkan foto tiara yang sudah lusuh, yang mungkin dia ambil dari dompet lamanya. Aku mengambil korek api perak di atas mejaku. Aku menyulut ujung kertas itu dan membiarkannya terbakar di atas asbak kristal. "Hendra," panggilku lewat interkom. "Iya, Wit? Kirimkan balasan untuk surat ini. Jangan pakai kata-kata. Kirimkan saja brosur paket liburanku dan tiara ke Eropa bulan depan. Biarkan dia melihat dari balik jeruji bahwa sementara dia membusuk karena masa lalu, kami sedang terbang menuju masa depan." Dimengerti, Widya? Sore itu, aku menjemput Tiara dari sekolah. Dia berlari ke pelukanku dengan wajah ceria, membawa sebuah piala kecil dari lomba melukis. "Ibu, aku juara 1. Aku melukis ibu di depan restoran kita," serunya bangga. Aku memeluknya erat, menghirup aroma rambutnya yang wangi. Inilah kemenanganku yang sesungguhnya. Bukan harta, bukan jabatan, tapi senyum anakku yang telah kembali. Tiara hebat. Nanti malam kita rayakan dengan makan malam mewah. Ya? Boleh pakai es krim yang banyak, Bu? Tentu, sayang. Apapun untuk putri ibu. Kami berjalan menuju mobil, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang sudah terkubur dalam-dalam. Aku telah membuktikan bahwa pengkhianatan mungkin bisa menghancurkan hati, tapi tidak akan pernah bisa mematahkan sayap wanita yang tahu cara terbang sendiri. Dimas mungkin seorang arsitek, tapi akulah yang membangun istana yang sesungguhnya. Istana yang pondasinya bukan dari semen dan batu, tapi dari harga diri, kemandirian, dan kasih sayang tulus seorang ibu. Sang ratu telah kembali ke tahtanya, dan kali ini, tidak ada satupun parasit yang diizinkan untuk mendekat.